Kudus sebagai karunia artinya adalah Roh Kudus yang oleh doa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa menjadi penolong kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dilahir barukan dan Roh Kudus itu diutus kepada kita dan kita akan menerima Roh Kudus sebagai karunia. Roh Kuduslah yang akan menyatukan kita dengan Kristus, di mana dosa-dosa kita akan mati bersama-sama dengan Kristus dan hidup kita yang baru akan bangkit bersama dengan Dia. Roh Kuduslah juga yang menjadi penjalin, yang akan menjadi lem, yang akan menjadi perekat bagi semua anggota tubuh Kristus yang lainnya, sesama orang-orang percaya, di mana kita boleh saling melayani dan menguatkan. Itu artinya Roh Kudus sebagai karunia. Nah, di dalam diri kita, Roh Kudus yang sudah kita terima, Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia yang lain yang kita perlukan, yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Alkitab mencatat di Roma dan 1 Korintus adalah bagaimana Roh Kudus memberikan karunia untuk menjadi rasul atau menjadi murid Tuhan, bernubuat, mengajar, memberitakan Injil, melayani, membagi-bagikan sesuatu, menunjukkan kemurahan, mengusir setan, menyembuhkan, berkata-kata dengan bijaksana, berkuasa, berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, dan membedakan berbagai macam-macam roh. Kita sudah diberi karunia Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang yang percaya, yang lahir baru. Dan kita juga menerima karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus di dalam diri kita untuk kita bisa melakukan yang lebih. Apa yang Tuhan sediakan untuk kita kerjakan. Kita harusnya menggunakan karunia-karunia roh yang kita terima untuk melayani orang lain, untuk menguatkan orang lain, dan menggunakan semuanya itu dalam kasih yang Tuhan sendiri sudah perintahkan kepada kita. Pandangan gereja masa kini terhadap karunia-karunia Roh Kudus sangat memprihatinkan. Karunia Roh Kudus saat ini hanya menjadi sebuah ajang perdebatan dan kebanggaan diri belaka. Hal ini sebenarnya mirip seperti yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu dalam konteks jemaat di Korintus. Saat itu mereka seperti berlomba-lomba siapa yang memiliki karunia yang paling hebat dan mengklaimnya menjadi sesuatu yang mereka dapat banggakan dan pamerkan. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang sudah diteladani oleh para rasul. Mereka yang dalam pelayanannya diperlengkapi dengan kuasa Allah sedemikian hebatnya. Seperti membuat orang lumpuh berjalan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan sampai membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Namun, tidak lantas membuat mereka mengklaim dirinya sebagai ahli kebangkitan orang mati, bukan? Karena mereka sungguh menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kepanjangan kuasanya dengan tujuan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan dan membawa keselamatan jiwa bagi orang yang dilayani tersebut. Karunia bukanlah talenta yang sifatnya menetap, yang dapat kita keluarkan sekehendak hati kita. Tetapi karunia-karunia Roh Kudus tersebut adalah anugerah yang diberikan oleh Allah pada waktu dibutuhkan di saat yang tepat, menurut kerelaan dan kehendaknya saja, yaitu yang bertujuan, sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa keselamatan bagi jiwa seseorang. Banyak dari hamba-hamba Tuhan dan orang Kristen sendiri lebih mementingkan hal-hal fenomena yang terlihat, tetapi abai terhadap esensi dan tujuan sebenarnya untuk apa Roh Kudus mencurahkan karunia rohani tersebut. Saudara, menjadi saksi Kristus itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Walau mata telah dicelikan, telinga telah mendengar, hati dan pikiran telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Namun, diri kita masih terjebak dalam tubuh manusia yang lama, yang secara tidak kita sadari, seringkali masih dikuasai oleh hawa nafsu, pengalaman-pengalaman masa lalu yang telah bertahun-tahun kita warisi dan adopsi sampai dengan sekarang. Ini seperti yang Rasul Paulus katakan, yaitu seringkali dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
dan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Tanpa pertolongan dan diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus, maka mustahil kita dapat mendemonstrasikan sesuatu yang sempurna dan tidak bercacat itu, yang dapat membangun anggota tubuh Kristus, sehingga kita bersama-sama bertumbuh menjadi dewasa, menyerupai Kristus. Oleh karena itu, setiap karunia Roh Kudus hendaknya diresponi dengan penuh bertanggung jawab, dengan tujuan untuk saling membangun antar tubuh anggota Kristus, sehingga kita seperti besi yang menajamkan besi, bertumbuh bersama, menjadi dewasa di dalam iman, dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.